Tuhan lagi di Intimacy Worship. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Mari saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami, segenap hidup kami, dan segenap kekuatan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat
terjadi di sini. Mari katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku, amin, hanya dalam hadiratmu. Panggil namanya Yesus, hanya Kau segalanya bagi kami. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tidak terbatas saat ini, sekarang ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasa ada kuasa Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dikatakan
setiap pribadi yang berseru dalam nama Yesus saat ini ada kemenangan, ada kemenangan, oh ada kemenangan, ada kesembuhan terjadi saat ini yang percaya di dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah-rumah saat ini berseru dalam nama Yesus, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan terjadi saat ini dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ada kemenangan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Rasakan kuasa yang terima saat ini pemulihan dan kesembuhan terjadi. Shalom, saudara-saudara, pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali. Beberapa hari yang lalu, saya hadir bersama-sama dalam ruang ini untuk bersama-sama kita menyembah, memuji Tuhan, dan kita boleh mendengar isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara, memakai mulut, hati, dan pikiran saya, dan juga ruang hati saudara-saudara untuk ditaburi kebenaran firman-Nya. Mari kita mengundang Roh Tuhan yang kudus sendiri untuk memberikan firman-Nya, ditaburkan, dan untuk hidup di tengah-tengah kehidupan kita dalam situasi yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur, kami boleh menatap hari yang baru. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu. Apapun keadaan kami mau bersyukur Tuhan. Sebab nafas yang Kau berikan buat kami sesuatu yang sangat berharga. Sebab ada tertulis, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Karena itu kami mau dari hati kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pada kesempatan ini kami boleh berjumpa, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini yang terbatas ini Tuhan, urapi, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan yang memampukan, Tuhan sendiri yang memberi rema pada setiap kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita berjumpa kembali dalam situasi yang kita sudah ketahui semua. Bagaimana kita berada, seperti yang lalu saya sebut, kita bagaimana berada di atas normal, di atas keadaan yang biasa. Saudara, kita di dalam Tuhan, kita seharusnya tidak ada dalam kondisi yang biasa. Kita harus di atas keadaan yang biasa-biasa, di atas normal, above of normal, better than normal. Itu yang harus terjadi.
Bagaimana Tuhan mengatakan lewat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan sorga dan kerajaannya, itulah kunci, saudara. Maka segala sesuatu, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keperluan kita, itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kita harus memuliakan Dia, senantiasa menjaga hati kita, bagaimana kita tidak terdistract oleh keadaan dunia. Orang mengatakan, wah wajar kita akan mengalami keadaan sulit, ekonomi sekarang susah, inflasi, harga barang-barang naik, kita akan takut. Wajar pengusaha takut, harga di pasar takut, ibu-ibu jatah belanjanya, bagaimana ini? Dan situasi itu akan menarik kita pada emosi-emosi yang membuat kita seringkali akan menjadi takut dan khawatir. Sementara Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Situasi kita harus ada di atas yang biasa, di atas keadaan yang normal yang ada di dunia saat ini. Kalau kita mau hadir dalam kerajaan surga. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Kita harus memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Tuhan menegur saya ketika saya penuh dengan kekhawatiran bagaimana mau bayar gaji karyawan. Situasi yang sulit yang saya hadapi. Tuhan mengatakan, wah Yudi, bukankah engkau tahu apa yang aku lakukan ketika aku memberi makan 5.000 orang laki-laki lebih dan ada 4.000 orang lebih? Aku hanya mengucap syukur. Tuhan mengatakan aku mengucap syukur. Tuhan melakukan apa? Mengucap syukur dengan apa yang ada padanya. Tuhan mau saudara-saudara kita memuliakan Dia dengan harta kita. Nggak usah berkeluh kesah. Penghasilan pas-pasan, mungkin juga penghasilan berkurang. Tetapi saudara masih memiliki sesuatu untuk kita dapat mengucap syukur, untuk memuliakan Dia. Muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu, dengan harta yang Tuhan percayakan pada kita, dengan hasil pertama dan segala penghasilan kita. Amsal 22 ayat 7 mengatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Kita nggak perlu untuk menjadi kaya, saudara-saudara, karena kita sudah kaya di dalam Tuhan. Mentalitas miskin itu di kepala kita, tetapi sesungguhnya kita di dalam roh, kita harus hidup menghidupi roh yang kaya itu. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu ketika kita mencari kerajaan surga. Bukan kaya menurut ukuran dunia, kita harus ada di atas itu. Kita penuh dengan keyakinan iman yang teguh, yang percaya kepada Dia untuk mengatasi situasi yang kita hadapi ini. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, bagaimana bisa mengatakan bahwa situasi ini bisa kita hadapi? Apakah saudara menjadi gelisah? Apakah saudara menjadi percaya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Kitab Matius 6 dari ayat 19 sampai 24 boleh kita renungkan hari ini. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi penuh ngengat, di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana harta kita? Apakah pada tabungan kita? Apakah pada deposito kita? Apakah harta benda yang ada di rumah atau investasi kita? Kalau saudara menggantungkan hidup saudara pada hal itu, terkutuklah manusia yang menggantungkan diri pada manusia, pada kekuatannya sendiri. Tetapi kalau saudara dan saya mau menggantungkan dan berharap kepada Tuhan, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Masa Pak? Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan mengalaminya. Mujizat-mujizat pasti akan terjadi. Saya mengalami, saudara pasti juga akan mengalaminya. Ayat 22 mengatakan dari Matius 6, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, situasi dunia ini bisa membuat kita takut, bisa membuat kita marah, menjadi iri, menjadi benci, dan seterusnya. Mata kita sangat mempengaruhi hati kita. Maka jaga mata kita.
Bagaimana mata kita dipengaruhi bukan oleh keadaan dunia, tetapi mata kita dipengaruhi oleh dasar hati yang teguh, dengan mata rohani yang kuat yang memandang kepada firman. Apapun yang terjadi, kita tidak akan iri, kita tidak akan melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Persoalannya bukan rumput tetangga yang lebih hijau, persoalannya apakah kita terus menyirami rumah tangga kita, kehidupan kita sendiri dengan kebenaran. Kita selalu membangun mesbah dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, sering berbagi kasih. Kok keluarga yang tetangga itu rukun-rukun? Saudara tidak membangun kedamaian di rumah, bagaimana akan ada rukun? Maka kita menjadi iri dengan tetangga. Persoalannya mata kita sudah menjadi gelap. Maka mari kita kembali kepada kebenaran firman ini. Kita melihat bagaimana situasi yang ada ini tidak mendistract kita, menarik kita, tetapi justru kita ada di atas normal. Kita berada di atas yang biasa, yaitu menghadirkan kerajaan surga. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Demikian Matius 6 ayat 24. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita pilih, saudara. Saudara mau menggantungkan pada apa? Kita harus menggantungkan dan mengabdi hanya kepada Allah. Uang atau Mammon itu hanya alat. Dia harus kita perbudak. Janganlah kita menjadi khawatir dengan keadaan-keadaan yang sekarang ini membuat kita bimbang. Betul ekonomi sulit, betul inflasi ada di seluruh dunia mengalami, tapi surga tidak pernah kekurangan. Hati kita harus penuh menggebu-gebu, penuh dengan percaya kepada Tuhan. Akar segala kejahatan di 1 Timotius 6 mengatakan, karena akar segala kejahatan ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Begitu saudara menjadikan uang sebagai hal, oh saya mau cari, saya nggak ada uang, bingung dan semuanya. Akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Yang terakhir, buat tuntunan kita hari ini, jika situasi ekonomi dan keuangan, apapun pekerjaan kita yang sulit, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sudah berjanji, Dia Immanuel. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia Tuhan, hanya Tuhan yang dapat kita percaya. Jika saudara tidak percaya, sebetulnya kita menolak berkat dan anugerah Tuhan. Ketika saudara khawatir, ketika saudara bimbang, bagaimana Tuhan akan menolong saudara? Kita melepaskan pertolongan Tuhan, bukan Tuhan yang salah. Mari saudara, kita arahkan hati kita supaya kita benar ada di atas normal. Apapun situasi kita, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa setia, Dia Immanuel. Dia sekali-kali pun tidak akan membiarkan engkau, Dia sekali-kali pun tidak akan meninggalkan engkau. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir dalam segala apa yang kami hadapi. Engkau tahu ketika kami berdiri, ketika kami duduk. Engkau tahu segala pergumulan kami. Engkau tahu setiap helai rambut kami. Engkau adalah Allah. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Sang Pencipta. Engkau yang menciptakan kami. Engkau tahu di sudut-sudut hati kami apa yang terjadi. Karena itu Tuhan, kami mau berdamai dengan Engkau. Kami mohon ampun dan mohon dikuduskan. Demikian juga kami mau melepaskan pengampunan dan melepaskan berkat, supaya kami benar di hadapan Tuhan. Kami mendapatkan pengurapan yang baru. Engkau Tuhan menyertai kami yang sering meninggalkan Engkau. Maka cukupkanlah kami Tuhan akan apa yang kami perlu. Biarlah kami tidak menjadi hamba uang, tidak mengejar-ngejar harta, tetapi kami menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan,
Biarlah kami mensyukuri hidup kami hari ini sebagai anugerah yang Tuhan beri. Sebagaimana Tuhan mengajar kami berdoa, kami juga akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terpujilah Tuhan.